Untuk membangun pantomim di desa itu butuh tetes darah dan keringat air mata. Sarjana kok malah macak badut, menjadi punokawan pentas di sana dengan disaksikan dari berapa negara. Wah, itu. Nggak awalnya terjun ke kok bisa punya sanggar sendiri, terus banyak yang bergabung tuh gimana? Apakah emang background pendidikan itu kayak gitu atau keluarganya emang udah yang unik banget gitu? Kebetulan kalau saya ngambilnya kan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi kuliahnya itu, kemudian saya seneng nulis sebenarnya itu. Nah terus saya seneng pentas juga. Nah dari SMA saya itu kenal teater dulu, kemudian setelah itu saya seneng nulis naskah, kemudian seneng di seni pertunjukan apapun itu, kemudian dalam proses perjalanannya di tempat kuliah yo ikut UKM teater. Mulai dari 2010 itu saya sudah mulai sama teman-teman desa Tanjung Anom sini itu kita buat pentas sesekali waktu buat pentas, dan itu terus menerus berangsur sampai akhirnya SMA Negeri 1 Kaliwiro Teater Otok-Otok. Waktu itu Pak Srianta namanya, itu Pak Srianta guru saya, kemudian Pak Srianta pindah ke Jepara ya kalau nggak salah, Jepara. Nah saya ditugaskan untuk ngampu Teater Otok-Otok, awalnya begitu, sempat dengan Ngesti Laras. Nah terus awal pertama Teater Bagaskara di sana. Nah 2017 kok saya merasa bukan ada konflik, bukan ya, tapi saya merasa tari, teater sama pantomim ini kalau digabungkan terus kok nggak bisa satu jalan, balance, seimbang, itu nggak bisa. Nah terus akhirnya saya ketemu sama Nuri, kebetulan sarjana seni rupa, tapi itu Nuri Atmoko namanya, sekarang ngajar di SMK Sapuran. Yuk saya pengen buat sanggar nih. Nah, terus kebetulan Nuri juga support, ayo ya apa yang bisa saya bantu. Ayo akhirnya kita berdua jalan dulu, buatlah itu. Buat itu, kemudian bagaimana biar sanggar itu bisa jalan. Akhirnya kita berpikir untuk berekonomi. Ya lahirlah itu Salomim. Kemudian lahir lagi yang lain. Prosesnya sih begitu. Kalau misalkan yang tergabung di sanggar seni itu orang-orang di sini aja, Mas Bagus mengajak orang-orang di sekeliling sini atau ada orang-orang yang juga? Awalnya sih teman-teman sini, tapi dengan perjalanan waktu alhamdulillah kita ada prestasi dikenal, kemudian banyak juga yang dari daerah-daerah lain gabung sini. Malah sekarang itu hampir 60-40. Misal terutama misal pelaku itu ada yang dari luar, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Kalau daerah sini sendiri itu mendukung nggak sih? Maksudnya mendukung, kalau di daerah lain kan emang terkenal sama seninya atau budayanya, kalau cuma daerah sini itu gimana Mas? Untuk membangun pantomim di desa itu butuh tetes darah dan keringat air mata. Waduh, nah istilahnya begitu ya. Ya maksudnya tuh untuk mengenalkan pantomim itu sangat sulit. Apa sih pantomim? Mereka masih mindsetnya pantomim itu badut, pantomim itu apa sih gitu. Karena seni-seni yang banyak dikenalkan seni tradisi, terutama lengger. Ya karena itu memang seni tradisi yang memang turun-temurun. Tapi kalau pantomim ini kan memang karena jarang lah, jadi memang butuh. Tapi kalau teater memang di sini kakak-kakak senior juga sudah banyak juga sih yang memang pelaku teater gitu. Kebanyakan mindset orang tua banyak itu kan, kalau sarjana ini kamu harus kerja kantoran lah, kamu harus kerja begini nih, sesuai dengan mindset mereka. Jadi kalau tiba-tiba sarjana kok
malah macak badut gitu. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk meyakinkan mereka bahwa ini passion man, ini passion, ini jalan yang saya sukai, saya enjoy di sini. Tapi setelah beberapa kali kita go nasional menang, kemudian kita juga kebetulan beberapa kali membuat film sama sutradara nasional, dan teman-teman juga ada yang sempat ikut. Kita kerjasama dengan Basnas RI, SBMI, kemudian kita membuat film yang sampai ke epicentrum Kuningan, kita ditampilkan di sana, terus bawa anak-anak sini ikut sana. Kemudian prestasi-prestasi yang alhamdulillah teman-teman kalau FLS 2N sekolah-sekolah itu menang. Dari situ mereka juga akhirnya percaya, yakin. Sebutannya apa sih Mas? Maksudnya kalau yang masuk ke Sanggar Seni murid enggak ya? Kalau sekolah formal kan kita sebut siswa-siswi gitu. Kalau misalnya di sini, dan itu yang tergabung ada berapa anak? Kita kan pembagian gini Mbak, Mbak Dina ya. Jadi kalau misal anak-anak SD yang memang XX dari luar kerjasama dengan sekolah-sekolah itu jadi siswa. Tapi X dari siswa itu biasanya kalau udah SMP atau SMA itu biasanya gabung jadi pengurus. Nah, kepengurusan dan anggota ini beda sama siswa gitu. Jadi siswa ada sendiri, anggota sendiri, pengurus inti sendiri kan gitu. Dan per pengurus inti juga ini kita buka divisi kan, ada beberapa divisi kayak misal Salomim Pantomim, ada Bagaskara online shop, kita jualan jam tangan sementara. Kemudian ada kalau musim durian itu kita ada rumah durian Bagaskara itu. Nah, terus ada satu lagi kita Bagaskara Jaya Teknik. Ini kebetulan teman-teman juga lagi di Jakarta, Jatinegara hari ini masih proses. Prestasi apa aja tuh Mas yang udah pernah diraih? Ini nih contoh yang berada di depan ini. Kalau prestasi Sanggar sendiri itu alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak. Terakhir itu 2020 kemarin ini sih kita ikut standar MIME, kita juara satu itu yang ikut nasional. Tahun sebelumnya itu Dokumime itu yang mengadakan itu Jogja. Dulu juga pernah gabung sama Sanggar Setiaulangan Budaya tempatnya Mas Agung, itu juga kita pernah menang. Belum lagi yang lain-lain kalau kita kerjasama dengan sekolah-sekolah itu FLS 2N Festival Lomba Seni Siswa Nasional itu juga alhamdulillah setiap tahun itu kita nggak kurang dari 10-20 piala. Dan kita juga pernah, ini yang saya nggak pernah nyangka itu, saya dihubungi IO Jakarta, itu IO-nya apa namanya saya lupa itu. Nah, terus diajak untuk menjadi punokawan. Kemudian saya ACC. ACC, kemudian ada 3 sanggar itu, Sanggar Seni Bagaskara, terus yang satu dari Bintaro Jakarta, yang satu dari Bali. Nah, ketika sampai proses pertengahan saya baru tahu bahwa ini acaranya itu internasional. Jadi namanya ASVS, ASEAN Society Vascular Surgery. Nah, itu jadi Vascular Surgery. Nah, itu yang mengadakan itu ikatan dokter vaskular, dokter bedah kalau nggak salah itu internasional mengadakan acara di Bali, dan itu setiap tahun ganti negara-negara. Saya juga nggak nyangka. Nah, terus teman-teman bisa menjadi punokawan pentas di sana dengan disaksikan dari berapa negara. Itu bagi saya pengalaman yang luar biasa ya. Terus kalau berarti kan ya Mas ya, kayak tadi di sekolah misalkan ada event apa, terus nanti anak muridnya di sini untuk belajar di sini gitu ya? Biasanya saya sama teman-teman itu ke sekolah, karena di sini itu kan dulu kita pakai gor, cuman gornya waktu itu belum kayak seperti sekarang. Nah, terus habis itu 2018 sampai 2019 gor itu dibangun ulang. Semenjak itu kita nggak pakai gor. Nah, terus ini kan kita nggak punya tempat yang luas juga buat latihan. Akhirnya kita seringnya ke sekolah. Walaupun biasanya kalau menjelang lomba karantina di sini, kita gembleng di sini. Terus kondisinya kayak gini pandemi gitu gimana? Lomba juga virtual, ada perbedaannya?
ada banyak itu. Yang jelas kita pentas off air yang luring itu kan jadi jarang, akhirnya kita seringnya daring. Pentasnya daring, kita virtual. Ya itu yang jelas kapasitas kita di Sarpras, sarana prasarana itu sangat kurang. Kalau performa penampilan itu tidak. Tapi pemikiran kita itu terpecah. Yang harusnya kita fokus buat perform nih gitu. Kita memikirkan, waduh ini merekam, wadah kok ngerender. Wah, nanti ngerendernya lama, editingnya lama. Nah itu yang akhirnya itu karena keterbatasan akhirnya fokusnya itu berkurang. Ya mungkin karena belum terbiasa dan keterbatasan Sarpras itu aja sih. Mungkin kalau ini udah terus menerus ya kita akan ngejar. Nah makanya anggota, kalau keseluruhan anggota itu sekitar 70-75 itu keseluruhan. Cuman yang intensitasnya kemudian aktif di sini itu sekarang paling sekitar 15 anak. Mas boleh tahu nggak sih dulu cita-citanya apa? Saya Waktu kecil tuh pikiran apa gitu? Kok bisa sekarang punya sanggar sendiri? Saya itu orang yang nggak punya cita-cita. Saya itu cuma punya prinsip. Saya nggak punya cita-cita, tapi insya Allah saya akan melaksanakan hari-hari saya seperti orang yang memiliki cita-cita tinggi. Jadi hasil itu saya kira ketika orang punya cita-cita tinggi, dia setiap harinya melakukan hal-halnya maksimal, konsisten, komit, hasilnya kan maksimal. Saya nggak punya cita-cita karena saya paham keadaan, tapi saya akan melakukan hari-hari saya secara maksimal. Gitu aja sih. Insya Allah hasil akhirnya maksimal. Yo, harapan saya sih 2022 karena Bagaskara Group ini udah terbentuk dan ada beberapa divisi untuk corporate di dalam usaha ini, itu jalan semua dulu. Kemudian setelah jalan semua dengan masing-masingnya kuat semua, fundamentalnya kuat semua, fondasinya kuat, nanti berjalannya enak. Dan saya yakin untuk kita membantu negara itu dengan cara kita masing-masing kan. Harapan saya dengan corporate ini banyak hidup semua, itu bisa menyedot satu tenaga kerja yang memang di situ bisa, di desa pun bisa. Saya itu sebenarnya kadang miris kalau misal di desa banyak anak merantau keluar gitu. Karena aset desa itu salah satunya pemuda. Padahal di masa-masa produksi itu teman-teman yang produktif mereka harus merantau. Itu eman-eman bagi saya. Jadi biar bisa di desa, harapannya begitu. Dengan banyak corporate yang lahir dari Bagaskara, ya sementara Rumah Durian Bagaskara, Bagaskara Online Shop, Salomim, kemudian Sanggar Seni Bagaskara, Bagaskara Jaya Teknik. Di situ harapannya bisa menyedot tenaga-tenaga, mengurangi pengangguran yang harapannya bermanfaat untuk negara.